Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu aplikasi multimedia pembelajaran. Aplikasi yang saya pilih yaitu OBS Studio. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKE Angkatan 2020. Pertama-tama, bagi Anda, apalagi seorang pengajar, tentunya sudah tidak asing lagi dengan file PowerPoint. File PowerPoint digunakan sebagai bahan presentasi materi yang disampaikan kepada setiap siswa. Biasanya, materi pembelajaran dalam bentuk file PowerPoint ditampilkan dengan menggunakan proyektor, sehingga berdasarkan tampilan pada proyektor tersebut, Anda dapat menerangkan halaman demi halaman. Akan tetapi, pada saat ini, dengan kebijakan pemerintah dalam menyikapi pandemi COVID-19, pembelajaran secara tatap muka langsung dihentikan untuk sementara waktu. Karena itu, mau tidak mau, para pengajar diharuskan untuk memberikan pembelajaran secara online. Pembelajaran online atau daring dalam jaringan dapat dilakukan secara real-time dan dapat pula dilakukan dengan tidak real-time. Pembelajaran online secara real-time biasanya dilakukan dengan menggunakan aplikasi Vicon, seperti Zoom atau Webex. Online secara tidak real-time dapat dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi tertentu, seperti LMS atau Learning Management System, website, ataupun YouTube. Pembelajaran tidak real-time biasanya diberikan dalam bentuk file materi pembelajaran, baik itu dokumen, audio, ataupun video yang disematkan aplikasi LMS, website, ataupun YouTube. Permasalahan yang saat ini mendera para pengajar adalah bagaimanakah cara membuat video pembelajaran yang mudah, sehingga dapat menjadi bahan ajar dalam bentuk rekaman audiovisual. Salah satunya yaitu dengan menggunakan aplikasi OBS Studio yang dapat mempermudah pembuatan materi video pembelajaran. Apa sih OBS Studio itu? OBS Studio merupakan aplikasi video recording dan live streaming yang gratis serta open source. Gratis artinya aplikasi ini bebas kita download dan kita gunakan. Open source artinya aplikasi ini dilengkapi dengan source code-nya sehingga kita dapat berkontribusi untuk melakukan pengembangan. Nah, kali ini kita akan memulai dari file dulu. Pada menu file terdapat beberapa pilihan. Pertama ada tampilkan rekaman. Tampilkan rekaman berisi file directory dari rekaman yang kita simpan, seperti di sini. Kemudian menu kedua yaitu remix rekaman. Tujuan dari remix rekaman ini mengkonversi yang semulanya misalnya MKV, kemudian kita pilih, kita dapat konversi ke MP4. Terus klik remix. Selanjutnya ada pengaturan. Pada jendela pengaturan, pada bagian awal yaitu umum, terdapat beberapa aturan umum. Semisal dari bahasa Indonesia, kemudian tema, beberapa pilihan tema yaitu Akrai, Dart, Ragni, dan juga sistem. Kemudian ada output, beberapa pengaturan output, pengaturan sentakan penjajaran sumber, kemudian pengaturan proyektor, pengaturan sistem tray, pengaturan pratinjau, pengaturan pengimpor, pengaturan studio, pengaturan multiview. Kemudian kita masuk ke bagian streaming. Di sini terdapat layanan, kita akan melakukan streaming di mana bisa custom, Twitch, YouTube, Facebook Live, Restream, Twitter, dan lain-lain.
bisa juga menghubungkan akun. Kemudian masuk ke bagian output. Di bagian output ini terdapat beberapa aturan. Pengaturannya mulai dari bitrate video untuk streaming, kemudian encodernya, kemudian bitrate audionya. Terdapat juga kolom aktifkan setelan encoder lanjutan. Pada bagian rekaman juga terdapat jalur rekaman, kemudian kualitas rekaman, format rekaman, encoder, kemudian setelan custom mixer. Pada pengaturan audio untuk umum 48 kHz, kemudian pengaturan saluran, kemudian audio desktop terdapat beberapa pilihan: dinonaktifkan, mengikuti default, atau menggunakan speaker bawaan laptop. Kemudian untuk meternya tingkat decay, cepat, sedang, atau lambat. Kemudian tipe peak meter, ada sample peak atau true peak. Kemudian untuk tingkat lanjut, perangkat monitoringnya bisa default ataupun mengikuti dari speaker laptop. Kemudian ada pintasannya seperti ini. Kemudian kita beralih ke bagian video. Terdapat pengaturan pada resolusi dasar atau kanvas, kemudian pengaturan resolusi output atau diskalakan, terdapat juga filter downscale, dan nilai FPS umumnya berapa. Di bagian pintasan ini dari pengaturan-pengaturan di atas. Kemudian ada juga tingkat lanjut, prioritas proses, tinggi di atas normal, normal di bawah normal, atau diam. Untuk videonya juga render direct 3D 11, kemudian format warnanya NV12. Kemudian rekaman, format nama dari filenya yaitu tanggal, bulan, serta tahun, kemudian jam, menit, detik. Di sini kita bisa ubah, tapi ya kita mengikut saja. Di sini ada juga menimpa file yang sudah ada, kemudian remix otomatis ke MP4. Pada bagian streaming juga terdapat aturan delay, durasi delaynya, kemudian hubungkan kembali secara otomatis jaringan dan sumber. Oke, setelah pengaturan, kemudian tampilkan folder pengaturan, tampilkan folder profil selalu di atas dan keluar. Pada bagian edit, kita bisa salin editannya atau salin filter. Transformasinya bisa edit transformasi, salin transformasi, reset transformasi, kemudian putar 90 derajat ke kanan, 90 derajat ke kiri, putar 180 derajat, yaitu memutar si videonya. Kemudian berbalik horizontal, berbalik vertikal. Misalnya kita paskan dengan layar. Regangkan ke layar, di tengah layar, kemudian tengah vertikal, tengah horizontal. Pada bagian atur O, ke atas, ke bawah, ke paling depan, ke paling belakang. Skala previewnya skalakan ke jendela atau ke kanvas ukuran 1920 x 1080. Kunci preview, kemudian properti audio lanjutan seperti ini. Mulai dari volumenya berapa persen, status audionya aktif atau mati, dan seterusnya. Kemudian pada tampilan antarmuka layar penuh, memenuhkan layarnya seperti ini. Kita kembalikan lagi.
Doc-nya, atur ulang UI, kunci UI, dokumen browser custom, kemudian apa-apa yang ingin ditampilkan seperti tombol daftar adegan atau sumber, toolbar sumber, icon sumber, bar status, kemudian statistik, tampilan multilayer atau layar penuh seperti ini 1366 x 768. Pada bagian ini koleksi adegan bisa buat baru, kemudian juga duplikat, ada juga ubah nama. Misal tadi nama file saya tugas multimedia, oke, nah maka akan berubah. Bisa juga impor maupun ekspor. Kemudian alat ada declining caption, declining output, close caption, pengalih adegan otomatis, timer output, dan script. Pada bagian bantuan terdapat portal bantuan, mengunjungi website resmi dari OBS server ini atau OBS Studio ini, kemudian gabung server Discord-nya. Terdapat file log, tampilkan file log, unggah file log saat ini, upload file log terakhir, tampilkan log saat ini. Kemudian laporan crash dan periksa update maupun tentang aplikasi ini. Pada bagian adegan kita buat scan, bisa juga menambah adegan kedua dan seterusnya. Kemudian pada bagian sumber kita menambah, semisal kita tambah perangkat penangkap video. Oke. Kemudian pada bagian sumber kita tambah, semisal tangkapan layar, terus klik OK, maka yang akan ditampilkan yaitu yang di layar ini. Tampilannya kita pilih, kita sesuaikan. Tangkap kursor untuk menampilkan kursor, bisa juga tidak, saya pilih tangkap kursor. Oke, maka akan tampil seperti ini. Kita sesuaikan dengan ukuran di layar. Nah, maka inilah yang kita rekam sekarang. Tombol ini untuk mengunci agar tidak bisa diubah lagi. Untuk membukanya cukup klik sekali lagi. Kemudian untuk menambah suara, kita masukkan tangkapan input audio. Oke. Gunakan default atau mikrofon bawaan laptop. Nah, kita cek di sini. Cek berhasil. Kemudian mixer audio ini untuk menampilkan audio apa saja yang digunakan seperti desktop audio, mic, ataupun tangkapan input audio. Transisi adegan di sini transisi setiap dari adegan yang ada di sini. Untuk bagian kontrol terdapat tombol mulai streaming jika ingin memulai live di jejaring media sosial. Kemudian terdapat berhenti merekam. Di sini tadinya mulai merekam, tetapi kebetulan yang saya gunakan ini OBS juga untuk merekam layar. Jadi di sini tinggal berhenti merekam atau jeda. Kemudian terdapat juga mode studio. Mode studio ini membelah layar menjadi dua agar salah satunya bisa diedit oleh si
pengontrol video. Terdapat pratinjaunya, kemudian programnya yang sedang dijalankan. Sini juga ada pengaturan. Ya, seperti tadi ya. Kemudian ada keluar. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai apa itu OBS dan beberapa fitur-fiturnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.